tahapan perencanaan pariwisata. Jadi ketika kita merencanakan suatu bisnis pariwisata, itu harus melalui beberapa perencanaan atau melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menginventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki. Sama dengan bisnis yang lain, bisnis pariwisata pun juga seperti itu. Ketika kita mau menentukan arah kegiatan pariwisata kita atau menentukan arah bisnis pariwisata yang akan kita jalani, yang pertama harus diinventarisasi atau dicatat, dicari, dikumpulkan potensi-potensi yang kita miliki itu apa saja. Jangan sampai potensi yang kita miliki tidak bisa dikembangkan secara baik. Contoh, ketika dalam proses mencatat dan mengenali potensi yang dimiliki, sebenarnya potensi yang baik untuk daerah tempat kita itu adalah bisnis pariwisata di bidang perhotelan. Karena dalam tahapan perencanaan kita tidak melakukan inventarisasi, kita membuka bisnis yang lain. Maka dalam pelaksanaannya ini nanti akan ada kendala enggak? Ketika kita menginventarisasi potensi yang dimiliki, tetapi tidak menyadari adanya potensi itu. Jadi yang dibutuhkan itu ternyata adalah potensinya yang bagus di bisnis perhotelan, tapi malah bikinnya bisnis yang lain. Akan berjalan dengan baik enggak? Enggak, Bu. Karena Yang pasti enggak sesuai, Bu, dengan perencanaan. Apa yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi akhirnya, Bu. karena tidak sesuai atau potensi yang dimiliki itu tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Peluang dari potensi yang dimiliki itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan pada masa yang akan datang. Jadi karena bisnis pariwisata itu salah satunya bergantung kepada arus kedatangan wisatawan, maka ketika kita menjalankan bisnis pariwisata, pada tahap perencanaan itu harus dilakukan proyeksi atau ditaksir pasarannya atau dilihat, diuji coba dulu. Ketika kita membuka bisnis ini itu di masa high season atau musim-musim liburan, itu jumlah kunjungan wisatanya berapa ya? Atau di masa low season, di masa di mana orang-orang itu tidak melakukan kegiatan liburan, itu paling buruk kedatangan wisatawan itu berapa ya? Ketika kita sudah bisa menaksir pasaran arus kedatangan wisatawan dengan baik, maka sudah bisa dipastikan bahwa bisnis pariwisata yang akan kita jalani itu bisa berlangsung lama, berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Salah satu bisnis yang saya rasa gagal itu diterapkan di Indonesia, bukan di Indonesia, di Surabaya, sorry. Itu mungkin yang bisnis Surabaya Night Carnival atau Surabaya Carnival Night. Pernah yang di Surabaya datang ke sana, SCN, yang di Korem itu? Pernahkah? Yang Surabaya? Nggak pernah. Jadi Bapak Ibu, ini yang di luar Surabaya, dulu di Surabaya itu ada tempat wisata wahana seperti Jatim Park itu, cuman dia bukanya malam, jadi namanya Surabaya Night Carnival atau Surabaya Carnival Night kalau nggak salah. Itu hanya bertahan di beberapa tahun, nggak sampai 2 tahun. 1 tahun aja itu dia mengalami masa kejayaan karena orang-orang yang di Surabaya itu merasa dulu dengan ditutupnya Taman Hiburan Rakyat atau THR itu ada wisata lain gitu. Cuman mungkin dalam tahapan perencanaan pariwisatanya mereka tidak memikirkan secara matang bahwa orang-orang Surabaya itu selain mencari tempat hiburan juga mencari tempat tenang atau stress relief karena mereka berpikir, saya pribadi yang di Surabaya itu berpikir bahwa ke Batu atau ke Malang yang mungkin bisa ditempuh 1 jam atau 2 jam aja kita udah dapat banyak. Udah dapat udara yang seger, mau wisata kayak Jatim Park ada banyak,
terus mau wisata lain-lain juga ada banyak, terus hawa liburannya lebih berasa, mungkin itu yang tidak masuk dalam perencanaan pariwisata mereka sehingga mereka tidak bertahan lama. Hanya 1 tahun, kalau enggak 1,5 tahun, sampai akhirnya sekarang tempat wisata itu tidak ada sama sekali. Nah, inilah kenapa pentingnya suatu perencanaan pariwisata itu dibuat secara matang. Karena selain bisnis pariwisata itu perlu modal yang besar, modal yang besar itu kan kalau mengembalikan butuh waktu yang lama ya. Kalau bisnis yang kita bangun aja sudah nggak everlasting, sudah nggak berlangsung lama, maka untuk mengembalikan modal ini tadi juga akan kesusahan. Makanya ketika sudah fix untuk menjalankan bisnis pariwisata, pada tahap perencanaan itu dibuat proses penaksiran pasaran dengan melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan. Yang ketiga, tahapan ketiga yaitu memperhatikan di mana terdapat permintaan yang lebih besar dari persediaan atau penawaran. Kalau misalnya di suatu daerah itu butuhnya adalah pariwisata yang dibutuhkan adalah akomodasinya atau tempat penginapannya, ya jangan buat wisata yang bergerak di luar bidang itu. Jadi melihat permintaan pasar.